Headline news bagi Bapak Ibu PNS dan pensiunan, gaji tunggal ASN muncul di RAPBN 2026. Gaji naik dengan gaji tunggal tahun depan. Ini keuntungannya buat ASN, PNS dan pensiunan. Cek faktanya segera. Apakah gaji akan naik tahun depan dengan sistem gaji tunggal? Dan apa saja keuntungannya buat para ASN maupun pensiunan? Mari kita cek informasi selengkapnya. Bapak Ibu, beredar di media sosial nih beberapa, ada yang 16 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, terkait dengan gaji tunggal ASN yang berlaku di tahun 2026. Kemudian ada juga apa saja keuntungannya buat para ASN. Dan apakah wacana gaji tunggal ini akan berlaku di tahun depan? Karena sudah masuk di RAPBN 2026. Beragam media sosial membahas terkait dengan gaji tunggal ini. Mari kita simak informasi selengkapnya. Gaji tunggal di APBN 2026. Bapak Ibu, wacana gaji tunggal aparatur sipil negara ASN kembali mencuat usai disinggung dalam buku 2 Nota Keuangan beserta rancangan anggaran dan pendapatan belanja negara RAPBN 2026. Skema single salary yang sempat ramai di era Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu, dipersiapkan Presiden Prabowo Subianto untuk jangka menengah. Hal lain yang akan dilakukan pada periode jangka menengah adalah penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan, transformasi manajemen ASN, transformasi kesejahteraan, dan sistem penggajian tunggal. Tulis dokumen tersebut dikutip Selasa pada 26 Agustus 2025 lalu. Kendati demikian, tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait rencana implementasi gaji tunggal ASN pada 2026 mendatang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB, Rini Widiantini sudah pernah menepis bahwa pemerintah bakal segera mengimplementasikan single salary. Ia mengatakan pihaknya masih akan fokus menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN. Konsepnya nanti kan masih perlu pembahasan. Jadi saya belum bisa cerita dengan lengkap. Kita lihat dulu ya penerapan single salary ASN. Tapi kita tentunya ingin ada transformasi ke arah itu. Jelas Rini selepas rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 2 DPR RI di Jakarta Pusat pada Selasa 22 April 2025 lalu. Nah, konsep single salary bakal membuat pendapatan PNS terdiri dari unsur jabatan alias gaji dan tunjangan yang mencakup kinerja serta kemahalan. Kemudian, ada juga sistem grading yang akan berpengaruh dalam menentukan besaran gaji ASN. Grading adalah level alias peringkat nilai atau harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab, serta risiko pekerjaan. Sedangkan tunjangan kinerja dalam skema gaji tunggal akan diberikan sesuai capaian kinerja pegawai negeri sipil. Tukin akan berfungsi sebagai tambahan atau pengurang penghasilan. Single salary sejatinya bukan barang baru. Sejumlah ex-pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong penerapan skema gaji tunggal pada 2014 lalu. Skema ini diklaim bakal meringankan beban anggaran negara. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana turut mengamini bahwa lembaganya menjadi pilot proyek skema gaji tunggal. Nah, kemudian lantas apa saja daftar 15 instansi Indonesia yang sudah menerapkan gaji tunggal? Nah, ini bisa kita lihat yang sudah menerapkan gaji tunggal ini mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, KPK, BPS ya. Nah, ini sampai LAN, pemerintah provinsi juga sudah ada nih. Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kabupaten ini Banyuwangi, Manggarai, Badung, Manggarai Barat, Kota Sukabumi, dan Kota Sorong. Jadi ternyata sudah ada 15 instansi di Indonesia yang sudah menerapkan gaji tunggal. Nah, kemudian tentu Bapak Ibu juga bertanya,
Apa saja keuntungan jika diterapkannya sistem gaji tunggal ini? Yang pertama tentu gaji ASN lebih besar. Wacana pemerintah untuk menerapkan penggajian tunggal atau single salary kembali muncul dalam buku 2 Nota Keuangan beserta RAPBN tahun anggaran 2026. Jauh sebelum itu, dalam dokumen itu, sistem gaji terbaru bagi ASN telah lama dibahas pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Misalnya oleh KOP Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI, melalui webinar KOPRI menyapa ASN sesi ke-35, bertema single salary atau gaji tunggal bagi ASN pada Oktober 2023 silam. Saat itu, Ketua 1 Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Reidon Nizar Monek mengungkapkan salah satu manfaat penerapan single salary bagi ASN. Ia bilang dengan sistem penggajian tunggal, maka ASN akan menerima gaji pokok lebih besar dari yang ada selama ini. Sebagaimana diketahui, gaji pokok ASN terbaru diatur dalam PP nomor 5 tahun 2024. Kita menyambut bangga dan gembira manakala pemerintah akan memberlakukan single salary terkait dengan di mana ada wacana bahwa PNS hanya akan menerima gaji pokok, tetapi jumlahnya lah yang diperbesar, ucap pria yang akrab disapa Doni itu. Menurutnya, konsep single salary secara garis besar menyatukan seluruh komponen gaji yang selama ini terpisah, seperti tunjangan anak istri, tunjangan beras, sebagainya ke dalam gaji pokok para aparatur sipil negara. Hanya tunjangan jabatan dan fungsional yang masih akan di luar perhitungan. Nah, dalam sivil aparatur polis priv Badan Kepegawaian Negara atau BKN, ya, kalau kita lihat kebijakan sistem penggajian pegawai negeri sipil, desain gaji dan tunjangan yang terbit pada 2017 telah dijelaskan sistem single salary memang hanya akan membuat para ASN menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Sistem single salary yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan dan gaji. Unsur jabatan gaji dan tunjangan seperti kinerja atau kemahalan. Sistem grading akan diterapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gaji dalam sistem itu disebut merupakan imbalan yang diberikan kepada PNS sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaannya. Sedangkan grading adalah level atau peringkat nilai atau harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Lantas kapan mulai diberlakukan gaji tunggal ini? Dan apakah kenaikan gaji tunggal ini akan mulai berlaku tahun depan? Dan apakah juga ada kenaikan gaji di tahun depan bagi PNS dan pensiunan? Terkait dengan kenaikan gaji maupun pemberlakuan single salary, tentu kita masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah. Itulah informasi kita pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.